materi tentang trigonometri, di mana dalam trigonometri akan memuat konsep dasar trigonometri dan perbandingan trigonometri terhadap segitiga siku-siku. Yang pertama ada konsep dasar trigonometri. Jadi, trigonometri itu apa sih? Jadi, trigonometri merupakan ilmu yang membahas tentang hubungan sisi dan sudut pada segitiga. Kita masuk ke dalam sudut. Sudut merupakan hasil rotasi dari awal sampai akhir. Di belakang saya merupakan ada gambar A dan gambar B. Di gambar A, jika arah putaran berlawanan arah jarum jam, maka nilainya positif. Sedangkan pada gambar B, jika arah putaran searah jarum jam, maka nilainya adalah negatif. Lalu, sudut dibagi menjadi dua, yakni satuan derajat dan satuan radian. Kita masuk ke dalam satuan derajat ya, di mana satu putaran sama dengan 360 derajat dan setengah putaran merupakan 180 derajat. Lalu, seperempat putaran sama dengan 90 derajat dan 1/360 putaran sama dengan 1 derajat. Selanjutnya kita masuk dalam satuan radian. Radian sendiri merupakan besaran sudut yang dibentuk jika panjang jari-jari dan busurnya sama. Di sini ada gambar sudut AOB, di mana OB merupakan jari-jari dan AB merupakan busur. Dikatakan bahwa AO sama panjangnya dengan OB dan OB sama panjangnya dengan AB. Yang ditanyakan merupakan AB per R sama dengan, dijelaskan di atas bahwa OB sama dengan AB. Jadi AB per R sama dengan R per R atau sama dengan 1 pi radian. Di mana nilai 1 pi radian sama dengan 180 derajat dan 2 pi radian sama dengan 360 derajat. Materi kali ini adalah perbandingan trigonometri terhadap segitiga siku-siku. Untuk mempermudah teman-teman mengingat perbandingan, ada beberapa istilah yang kita pakai, yakni pada gambar di samping saya. Sisi yang berhadapan langsung dengan sudut A kita sebut sisi depan, dan sisi yang berada tepat di sebelah sudut A kita sebut samping, dan sisi yang terpanjang atau hipotenusa kita sebut sisi miring. Sekarang kita masuk ke dalam rumus utama perbandingan trigonometri terhadap segitiga siku-siku. Di sini ada nilai sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Di mana rumus sinus A sama dengan D per mi atau depan per miring. Yang kedua ada kosinus alfa atau sa per mi, yakni samping per miring, dan ada tangen alfa dengan rumus D per sa atau depan per samping. Mereka memiliki kebalikan, yakni ada kosekan, sekan, dan kotangen. Begitupun rumusnya, kebalikan dari ketiganya, yakni sinus, kosinus, dan tangen. Di mana kosekan A sama dengan mi per D atau miring per depan, dan sekan A yakni mi per sa atau miring per samping, dan yang terakhir ada kotangen A yakni sa per D atau samping per depan. Dalam perbandingan trigonometri terhadap segitiga siku-siku, ada juga yang namanya sudut istimewa. Kenapa disebut dengan sudut istimewa? Karena sudut-sudutnya memenuhi nilai-nilai sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Seperti yang ada di belakang saya, ada sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat yang sudah memenuhi nilai sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Jadi, bagaimana kalau misalnya teman-teman mau menghitung tetapi nilai sudutnya tidak tertera dalam tabel? Caranya itu dengan menggunakan kuadran. Yang ada di samping saya merupakan contoh dari kuadran, di mana pada kuadran 1, 0 derajat sampai 90 derajat dan semua bernilai positif. Pada kuadran kedua ada nilai 90 derajat sampai 180 derajat, di mana hanya sin dan kosekanlah yang bernilai positif. Dan pada kuadran 3 ada 180 derajat sampai 270 derajat, di mana hanya tangen dan kotangenlah yang bernilai positif. Dan pada kuadran keempat ada 270 derajat sampai 360 derajat, di mana hanya kosekan dan sekanlah yang bernilai positif. Sesi selanjutnya adalah pembahasan rumus-rumus pengkonversian, yakni ada beberapa rumus yang kita pakai. Yang pertama ada dari radian ke derajat dengan rumus X dikali 180 derajat. Yang kedua ada dari derajat ke radian, yakni dengan rumus X dikali pi per 180 derajat. Dan yang ketiga ada dari derajat ke radian dengan rumus X per 360 derajat. Dan yang keempat ada dari putaran ke derajat, yakni dengan rumus X dikali 360 derajat. Sesi selanjutnya merupakan sesi pengerjaan soal pengkonversian yang akan dilaksanakan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Reski Sendra, akan mengerjakan contoh soal pengkonversian. 1/9 putaran sama dengan berapa derajat dan berapa radian. Untuk derajat 1/9
dikali 360 sama dengan 40 derajat. Dan untuk radian 1/9 dikali 2 pi radian sama dengan, karena 2 dibagi 9 nya bisa, maka 2 akan dikalikan dengan 1, hasilnya 2/9 pi radian. Perkenalkan, nama saya Balinski. Saya ingin mengerjakan contoh soal pengkonversian 315 derajat sama dengan berapa radian. Penyelesaiannya 315 kali 1/180 pi radian sama dengan 315 per 180 pi radian. Nah, 315 dan 180 sama-sama dibagi bab 5. 315 dibagi bab 5 sama dengan 7. 180 dibagi bab 5 sama dengan 4. Jadi jawaban yang di atas kita masuk lagi 7/4 pi radian. Oke. Perkenalkan, nama saya Asman Fajar Akbar. Di sini saya akan cari soal perbandingan. Diketahui tan A sama dengan 2/3, maka sin A kali cos A sama dengan, untuk mencari sin dan cos kita buat akar Pythagoras. Akar 2 kita keluarkan jadi 4 tambah 3 kita keluarkan menjadi 9. Akar 4 tambah 9 itu akar 13. Nah, di sini kita cari sin A kali cos A. Terus di sini sin A kali cos A 2/13. Sin A yaitu 2/13. Kita buat sini 2/13. Cos A yaitu 3/13. Kita buat sini 3/13. 2 kali 3 itu 6. 13 akar 13 kali akar 13 itu 13. Nah, kan nama saya Fadil. Di sini saya akan mengerjakan contoh soal perbandingan. Jika tan A sama dengan A 1/7 tan 15, maka cos A adalah penyelesaian. Tan A sama dengan akar 15/7. Sini kita akan mencari AC. AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kuadrat dari 15 dari akar kuadrat dengan 15 ditambah 7 kuadrat sama dengan 49 dengan akar 64. Akar 64 dengan 8, maka cos A dengan cos ini adalah samping per miring, jadi 7/8. Halo, perkenalkan, nama saya Dina Nasuti. Saya akan mencoba untuk mengerjakan soal perbandingan. Jika cos 60 derajat sama dengan 1/2, maka nilai T adalah, kita akan mencari rumus sinus alfanya dulu. Cos 60 derajat sama dengan 1/2 sama dengan 1/2 sama dengan 6/mi. 6 ini terdapat dari 6 ini. Maka mi adalah 12. 12 terdapat dari perkalian silang 2 kali
akan menjadi akar 2 kali 2 kali 3 kali 9. Maka hasilnya adalah 6 akar 3. Perkenalkan, nama saya Azim Nafisa Naura. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal berikut. Nah, pertama-tama kita tulis sini kosinus alfa sama dengan SA per NI. Setelah itu kosinus B sama dengan 0,8 sama dengan 8 per 10. Nah, ini kita sederhanakan menjadi akar 5. Setelah itu kita tulis rumusnya SA per NI sama dengan 4 per 5. Setelah itu kita tulis 16 buat NI sama dengan 4 per 5. Nah, ini kita sederhanakan menjadi 4, ini menjadi 1. NI sama dengan 20. Sini kita tulis 20. Setelah itu kita tulis di sini kosinus B sama dengan akar C kuadrat dikurang B dikurang A kuadrat sama dengan akar 20 kuadrat dikurang 16 kuadrat sama dengan 12. Perkenalkan, nama saya Edi Sasongko. Saya akan menjawab soal perbandingan. Jika sin X sama dengan T dengan superlatif, maka kosinus X sama dengan, pertama-tama kita akan mencari sin X terlebih dahulu. X sama dengan T per 1. Maka akan kita mencari sisi samping menggunakan rumus Pythagoras. 1 dikurang T kuadrat. Maka akan mencari kosinus X. Kosinus X sama dengan akar T akar 1 dikurang T kuadrat dibagi 1 sama dengan akar 1 dikurang T kuadrat. Perkenalkan, nama saya Marcelo Adriantio. Di sini saya akan mengerjakan contoh soal perbandingan. Diketahui segitiga siku-siku berikut. Jika AB sama dengan 6 cm dan BC sama dengan 10 cm, maka nilai dari sin B adalah, untuk mengetahui nilai sin B, harus kita cari tahu dahulu yaitu nilai A dan C. Dengan cara AC sama dengan akar BC kuadrat dikurang AB kuadrat, yaitu akar 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat, yang hasilnya akar 100 dikurang 36. 100 dikurang 36 sama dengan 64. Akar 64 adalah 8 cm. Nah, setelah mengetahui nilai AC, baru kita bisa mencari nilai sin B dengan cara sin B sama dengan AC per BC. Nah, hasilnya 8 per 10. 8 per 10 sama-sama kita bagi 2. Yang hasilnya 4 per 5 cm. Maka nilai sin B adalah 4 per 5 cm.